Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Halo dulur-dulur semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik, dulur-dulur semuanya, akhlak itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat vital dalam kehidupan kita. Akhlak, etika atau adab ya, merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Siapa sih yang nggak suka dengan yang namanya akhlak gitu loh? Apakah kita semua itu akan senang ketika kita hidup berdampingan dengan tetangga kita, dengan siapapun itu, teman dekat kita, teman kerja kita, teman sekolahan, yang mana dia tidak berakhlak. Pasti kita semua akan berharap bahwa orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang sangat berakhlak, orang-orang yang sangat beradab. Karena jika orang itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, maka ia akan disukai oleh orang-orang terdekatnya. Jangankan orang terdekat, orang yang jauh sekalipun ya, yang tidak pernah bertemu dengan kita, ketika kita itu dikenal dengan akhlak karimah, maka orang yang ada di jarak jauh itu akan berharap bahwa kita adalah orang terdekatnya. Kenapa sih akhlak itu begitu penting? Karena akhlak ini adalah indikator ketika seorang itu hidup di lingkungan masyarakat. Coba bayangkan jika ada orang itu yang akhlaknya minim ya, akhlaknya itu jelek, maka ia akan menjadi orang yang sangat dibenci, bahkan orang yang sangat diwaspadai dan ditakuti oleh orang-orang. Dengan adanya akhlak, maka dia bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa menempatkan dirinya bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang harusnya berlaku baik ya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sekarang gini, kalau ada seorang tetangga ya, misalkan kalian punya tetangga di sebelah rumah itu suka berbuat onar ya, suka berbuat zolim, suka berbuat namimah atau adu domba, suka menyakiti tetangganya. Atau kalian juga punya tetangga sekitar yang hobi maling, misalkan maling buah, maling apapun. Atau tetangga yang suka ngutang tapi gak mau bayar. Atau juga orang yang niat bayar tapi diundur-undur gitu, udah waktunya jatahnya bayar, nggak segera dibayarkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari akhlak-akhlak jelek yang sering ada kita jumpai di masyarakat kita. Mungkin kalau ada orang yang punya akhlakul karimah ya, orang yang merasa menjadi korban, yang mana korban itu adalah sosok yang memiliki akhlakul karimah, maka ia akan cenderung untuk bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh tetangga yang jahat itu. Sebaliknya, jika pelakunya itu punya akhlak yang jelek dan juga korbannya juga memiliki akhlak jelek, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah akhlak jelek bertemu dengan akhlak yang jelek. Jadinya adalah kejelekan yang nyata gitu loh. Ketika seorang itu misalnya buah mangganya dicolong, dan yang dicolong ini, yang korban yang dimalingi ini, yang dicolong ini dia punya akhlak yang jelek, maka dia akan mengeluarkan jurus yang jelek juga gitu. Oh, saya nggak akan ikhlas buah saya diambil, satu buah mangga saya itu diambil, saya nggak akan ikhlas dunia akhirat. Ini kan juga termasuk hal yang berlebihan, teman-teman. Memang betul, korban itu berhak menyatakan sesuatu untuk sebagai bentuk pembelaan diri dan juga membalas ketika harga dirinya itu diinjak-injak. Contohnya seperti yang sepele tadi ya, buah mangga satu buah saja diambil, itu seolah-olah harga dirinya anjlok sama sekali gitu, teman-teman. Nah, beda lagi ceritanya dengan orang yang punya akhlakul karimah. Sekalipun dia pernah dimaling duit misalkan ya 100.000 misalnya, karena dia punya akhlakul karimah di dalam dirinya dan juga dia punya kelapangan dada, maka dia akan mendoakan kebaikan untuk si orang yang berbuat jelek sama dia gitu loh, teman-teman. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah sabda, takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada batasan antara dia dan juga Allah. Artinya apa? Artinya doa seorang yang terzolimi itu adalah pasti dikabulkan oleh Allah. Seandainya dia berbuat kejelekan dan si korban ini mendoakan yang buruk-buruk buat dia, itu akan ngefek berat sama dia, teman-teman. Sebaliknya, jika orang yang dizolimi ini mendoakan kebaikan untuk si pelaku, maka dengan izin Allah ya, orang yang berbuat zalim tadi bisa saja mendapatkan kebaikan, yaitu berupa mendapatkan hidayah. Contohnya nih, banyak kan kita mendengar kasus-kasus di luar sana ketika ada maling, justru ketika orang berbuat zalim sama tetangganya dan tetangganya ini memaafkan dia dan juga mendoakan kebaikan untuk dia, justru dia akan menangis gitu loh, menangis dan juga merasa menyesal yang sangat mendalam. Dan dari situ dia mendapatkan hidayah. Nah, maka akhlakul karimah ini adalah sebuah indikator yang sangat penting ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau orang itu punya akhlakul karimah, punya akhlak yang baik, maka bisa dipastikan satu kampung itu akan damai, aman, tentram, teman-teman. Sebaliknya, kalau satu kampung itu punya akhlak yang jelek, maka ini akan mengundang murka Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya gini,
Satu kampung isinya maling semua, satu kampung isinya hobi mabuk-mabukan semua, satu kampung hobinya main wanita semua, main judi semua, itu akan mengundang murka Allah di kampung tersebut gitu loh. Maka kasihan orang-orang yang punya akhlak karimah di dalam kampung tersebut, karena efeknya juga teman-teman. Maka memang seyogyanya ya, seorang yang punya akhlakul karimah dan juga orang yang punya akhlak jelek, setidaknya ya sebisa mungkin dia harus menjauhi dua hal yang sangat bertolak belakang ini. Yang satunya negatif dan juga positif, itu tidak akan bisa nyambung teman-teman. Orang yang punya akhlak karimah seyogyanya dia itu membaur dengan orang-orang yang punya akhlak baik juga. Sebaliknya, orang-orang yang punya akhlak jelek ya jangan, orang-orang yang punya akhlak bagus jangan bergaul sama orang-orang yang akhlak jelek gitu loh teman-teman. Sebagaimana pepatah dalam bahasa Arab mengatakan su'ul khuluqi yu'di, akhlak buruk itu menular. Jadi di dalam pepatah ini mengatakan bahwa akhlak yang buruk itu menular. Bukan akhlak yang bagus yang menular, tapi akhlak jelek yang menular. Itu adalah faktanya teman-teman. Sekarang gini loh. Sekarang teman-teman bayangkan saja, betapa banyak kasus di luar sana yang ketika orang tuanya itu adalah orang-orang yang berasal dari kalangan orang-orang yang baik ya, orang-orang soleh. Tetapi anaknya berubah menjadi seorang yang jelek, orang yang kelakuannya jelek. Karena kenapa? Meskipun di dalam rumah pendidikannya itu bagus, ketika dia keluar rumah pergaulannya sama pergaulan orang-orang yang jelek. Faktanya ya, kebanyakan anak itu ketika dia dididik dengan baik, dengan akhlak yang bagus oleh orang tuanya, ketika dia bergaul dengan teman-temannya ya, mayoritas teman-temannya yang jelek-jelek, maka dia akan tertular penyakit gitu loh teman-teman. Jadi akhlak jelek itu sebetulnya bisa dikatakan mirip sebuah virus ya, sebuah wabah virus atau penyakit gitu loh, yang menular. Berbeda dengan akhlak karimah. Akhlak karimah itu adalah sebuah obat gitu loh, obat penawarnya atau makanan yang menyehatkan. Orang yang punya badan sehat bergaul dengan orang yang punya penyakit, maka sangat bisa dipastikan bahwa dia akan tertular penyakit itu. Sebaliknya, orang yang punya penyakit di dalam dirinya, punya penyakit fisik, misalkan virus atau semacamnya, ketika dia bergaul dengan seorang dokter sekalipun ya, dokternya bisa jadi malah dokter yang tertular oleh virus itu, bukan orang yang kena penyakit itu yang dia malah jadi sehat, enggak seperti itu. Makanya pepatah dalam bahasa Arab mengatakan akhlak buruk itu, akhlak yang tercela itu menular. Jadi nggak ada istilahnya akhlak yang bagus itu menular. Nggak ada teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, segitu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.